Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Izinkan saya atas nama SMA Talenta mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama kita di tahun ajaran 1920. Serta banyak juga terima kasih karena Bapak Ibu sekalian mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada kami di tahun ajaran ini. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini belum berakhir. Situasi belajar juga belum bisa normal, mungkin juga situasi perekonomian. Dan itu tentu mempengaruhi kita semua. Bapak Ibu jangan khawatir, kami dari pihak sekolah berusaha melakukan yang terbaik. Banyak hal yang kami lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga hal tersebut nanti bisa menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna. Tentu besar harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, mendukung program kami, serta mendukung pembelajaran putra-putrinya dari rumah. Bapak Ibu yang terkasih, jika ada hal yang ingin disampaikan, didiskusikan, atau bahkan dikeluhkan, jangan sungkan untuk menghubungi kami, bisa via WhatsApp, nomor telepon sekolah, atau bahkan dengan janji bisa datang ke sekolah dan kami bisa mengobrol secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih, nanti rekan-rekan kami dari SMA Talenta akan menjelaskan beberapa hal tentang kurikulum serta tentang kesiswaan. Semoga penjelasan singkat dari kami bisa memberikan gambaran mengenai pembelajaran 6 bulan mendatang. Banyak berdoa dan juga banyak berusaha serta banyak berharap semoga di semester genap kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita patut bersyukur kita masih dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum, yaitu tentang apa saja yang akan dilakukan anak-anak selama paling tidak setengah tahun ke depan ya. Setengah tahun ke depan khusus untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang teknis pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk yang pertama, Bapak Ibu, kami ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu itu bisa mengakses banyak media sosial. Kami menyediakan ada 2 Bapak Ibu ya, Instagram dan YouTube. Bapak Ibu bisa kunjungi channel YouTube kami, Talenta High School. Kemudian untuk Instagram itu ada 2 ya, khusus untuk SMA itu ada SMA Talenta dan OSIS SMA Talenta gitu. Kemudian nomor WA juga kami sertakan. Kemudian untuk email itu kami ada email baru Bapak Ibu. Selain dari yang sudah ada tahun lalu itu akun Gmail, itu juga ada akun dengan domain SMA Talenta. Nah, ini memang baru Bapak Ibu. Kami membuat untuk Google for Education sekaligus persiapan untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Kemudian berikutnya, untuk visi SMA Talenta ini perlu kami jelaskan, terutama untuk orang tua baru kelas 10. Visi SMA Talenta adalah insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Berikutnya untuk dasar hukum pemberlakuan kurikulum Bapak Ibu, bahwa tahun ajaran 2020-2021 ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi belum ada Permendikbud baru yang mengatur tentang kurikulum. Itu ada 2 Bapak Ibu, bisa lihat di slide, itu ada Permendikbud nomor 36 dan ada Permendikbud nomor 37. Kemudian berikutnya, untuk struktur dan muatan kurikulum, ini yang berbeda untuk orang tua kelas 10, berarti ini baru ya. Kalau di SMP itu IPA IPS itu masih gabung ya. Kalau di SMA itu IPA-nya sudah dipecah Bapak Ibu. IPA berarti nanti akan ada fisika, kimia, biologi gitu. Sedangkan untuk IPS-nya itu ada geografi, ekonomi, dan sosiologi gitu. Nah, ini kelompok umum itu ada 11 termasuk Teachcast Bapak Ibu. Kalau orang tua atau Bapak Ibu orang tua kelas 10 itu mungkin baru ya untuk Teachcast, kecuali untuk anak-anak yang SMP-nya di SMP Talenta ya. Ini melanjutkan saja dari SMP gitu. Saya jelaskan sedikit, Teachcast adalah program pembelajaran bahasa Inggris
secara langsung ya, live komunikasi dengan pengajar dari Amerika gitu. Jadi kita memberikan fasilitas kepada anak-anak, mereka langsung praktek berbicara dalam bahasa Inggris gitu dengan pengajar dari Amerika. Kemudian berikutnya ada kelompok peminatan dan lintas minat gitu. Nah, untuk kelompok peminatan ini IPA dan IPS itu berlaku untuk kelas 10 dan 10 sampai kelas 12 gitu. Sedangkan untuk lintas minat itu kelas 10 ada 2 Bapak Ibu. Jadi ekonomi dan bahasa Inggris itu untuk kelas 10 IPA, kemudian untuk kelas 10 IPS-nya itu ada biologi dan bahasa Inggris gitu. Tetapi untuk lintas minat ini hanya didapat oleh anak kelas 10. Sedangkan anak kelas 11 dan kelas 12 itu kelompok lintas minatnya hanya ada satu, yaitu ekonomi atau biologi saja. Kemudian berikutnya jam belajar. Nah, ini sedikit berbeda dengan jam belajar tatap muka. Nanti untuk jam belajar tatap muka akan kami informasikan lagi mungkin menjelang semester genap ya. Kami akan perlu pengkajian lagi. Sedangkan untuk jam belajar selama pembelajaran jarak jauh itu seperti ini. Jadi anak kelas 10 sampai kelas 12 sama. Mulai hari Senin sampai hari Jumat itu hari efektif. Kemudian untuk jam belajarnya itu mulai dari jam ke-0, yaitu jam perwalian oleh wali kelas, itu jam 7 sampai jam setengah 8 ya. Setengah 8 mereka aktivitasnya ngapain aja. Jadi mereka di dalam 30 menit itu sesi bersama wali kelas, mulai dari cek kehadiran, kemudian nanti diberikan renungan, kemudian literasi, kemudian ada doa gitu ya bersama dengan wali kelas gitu. Kemudian mulai dari jam pertama sampai ke jam keempat, kemudian istirahat 30 menit Bapak Ibu, jam setengah 11 sampai jam 11. Jadi harapannya anak sudah sarapan ya, di jam ke-0 itu anak sudah sarapan sehingga 4 jam yang berlangsung berturut-turut itu tidak membuat anak merasa lapar ya, karena kan istirahatnya baru jam setengah 11 gitu. Kemudian lanjut lagi jam ke-5 itu jam 11 sampai jam ke-7, jam 1:15. Kemudian untuk jam ke-8 ini ada 3 jam Bapak Ibu ya, ada 3 jam 3 jam pelajaran ya. Mulai dari jam 2 sampai jam 2.45, kemudian jam 2.45 sampai 15.30. Yang terakhir jam 15.30 sampai jam 16.15. Tetapi ini satu kelas hanya mendapatkan satu sesi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kelas 10 IPA 1 berarti hanya di jam 2 saja sampai jam 2.45. Jadi begitu, jadi tidak didapatkan 3 jam ini tidak untuk satu kelas, tidak. Oke, berikutnya tentang penilaian, ini cukup penting Bapak Ibu. Ini juga sudah kami sosialisasikan ya. Kami tegaskan ke anak-anak, terutama anak kelas 10 kemarin di masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester, setiap akhir semester ganjil, kemudian penilaian akhir tahun itu setiap akhir semester genap. Kemudian pengolahannya itu ada di poin ke-4, ke-5, dan ke-6. Itu lebih ke pengolahannya gitu. Jadi nilai akhir itu adalah rata-rata nilai PH dan PAS untuk ganjil. Kemudian untuk genapnya itu rata-rata nilai PH dan PAT gitu. Kemudian untuk nilai kenaikan bagaimana? Kenaikan itu diambil dari nilai 2 semester, yaitu diambil rata-rata dari nilai akhir semester ganjil dan nilai akhir semester genap. Kemudian di kotak itu ada informasi KKM Bapak Ibu atau kriteria ketuntasan minimum yang harus dicapai oleh anak. Itu setiap level berbeda ya. Untuk kelas 10 itu 70, kelas 11 itu 73, kemudian kelas 12 itu 75 gitu. Oke, berikutnya untuk kriteria kenaikan. Ini juga cukup penting ya. Untuk kriteria kenaikan itu yang pertama jelas setiap anak harus menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester. Kemudian sikap minimal baik. Ketidakhadiran yang tanpa keterangan, tanpa kabar itu maksimal hanya 10 kali dalam 2 semester atau dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk nilai di bawah KKM itu masih diberikan toleransi, tetapi maksimal hanya 2 mapel. Dan 2 mapelnya itu pun dibatasi hanya mapel-mapel yang tertera pada opsi A, B, dan C. Jadi selain
mapel yang ada di poin A, B, dan C itu artinya tidak boleh di bawah KKM gitu. Dalam hal ini berarti seperti mata pelajaran peminatan ya, fisika, kimia, biologi, kemudian geografi, ekonomi, sosiologi itu yang tidak boleh di bawah KKM. Ada juga agama, PKN gitu. Berikutnya kriteria kelulusan. Nah, ini penting untuk anak kelas 10 juga penting karena nilai kelulusan itu ditentukan juga dari nilai-nilai raport semester 1-2 itu kelas 10, kemudian semester 3-4 itu kelas 11, kemudian semester 5-6 itu kelas 12. Jadi semua nilai raport itu akan di rata-rata diambil 70%-nya. Sedangkan nilai US itu diambil hanya 30%. Nah, itu untuk menentukan nilai kelulusan atau nilai yang ada di poin ke-6 gitu. Hasil pengolahan nomor 5 tadi itu tidak boleh kurang dari 70. Jadi minimalnya 70. Oke, kemudian yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 10 sampai kelas 12, sikap minimal baik, nilai US terendah 45 kecuali 2 mapel Bapak Ibu, PKN dan agama. PABP, pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk PKN itu minimal 50, untuk agama itu minimal 55. Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, ini cukup penting. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini yang tidak kita harapkan sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh. Kami SMA Talenta sudah membuatkan pedoman pembelajaran jarak jauh untuk 1 semester ya, untuk semester ganjil gitu. Harapan kita semester genap kita sudah bisa tatap muka gitu. Untuk pedoman ini yang pertama kita akan bahas tentang dasar hukumnya. Jadi kami menyelenggarakan proses pembelajaran ini berdasarkan dasar hukum yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu dari Kementerian Pendidikan. Itu diatur dalam surat edaran Mendikbud, itu yang pertama. Nomor 4 tahun 2020. Kemudian yang nomor 2 itu surat edaran dari Sekjen Kemendikbud. Itu nomor 15 tahun 2020. Kemudian yang terakhir kemarin keputusan bersama 4 kementerian ya. Berikutnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Oke, dari dinas itu ada surat edaran dari Kepala Dinas Bapak Ibu. Itu nomor 423 gitu. Kemudian berikutnya yang terakhir itu kebijakan dari Yayasan Marga Asah Talenta. Itu ada surat edaran dari manajer pendidikan, kemudian ada bahan serahan dari bidang pendidikan, itu lewat rapat koordinasi kepala sekolah yang diselenggarakan tanggal 3 Juli gitu. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian dari dasar hukum itu kita merumuskan sebuah profil pembelajaran jarak jauh. Jadi output apa saja yang diperoleh anak atau yang akan dicapai anak bersama guru dan orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama bahwa kami berkomitmen memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, bagi guru kami sendiri dan bagi orang tua, jadi bagi bapak ibu berarti ya. Kemudian berikutnya yang kedua itu pelayanan. Kami juga berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan yang optimal kepada peserta didik. Jadi kami telah melaksanakan persiapan, kami telah melakukan persiapan untuk memberikan pembelajaran jarak jauh ini kepada anak-anak ya, memberikan pelayanan kepada anak-anak terutama ya, pelayanan dan learning management system yang kami gunakan. Kita akan menggunakan platform Google Suite for Education ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa SMA Talenta telah mendaftarkan akun G Suite-nya menjadi akun untuk pendidikan gitu. Nah, semua aplikasi yang ada di Google atau baik di luar Google akan menjadi satu di dalam Google Classroom. Jadi anak-anak akan masuk ke dalam kelas. Kalau biasanya kelas secara fisik, nah kalau ini kelas dalam secara virtual, yaitu anak-anak akan masuk ke dalam classroom. Nah, semua pembelajaran akan diakses melalui classroom tersebut, jadi tidak melalui aplikasi yang lain ya. Nah, sedangkan aplikasi pembelajaran yang digunakan guru itu nanti akan integrasikan ke dalam classroom ini gitu. Jadi anak-anak cukup mengakses satu classroom saja. Di situ sudah
ada proses pembelajaran, baik itu share materi, kemudian share video, dan seterusnya. Untuk lebih detailnya ini untuk jenis kegiatan pembelajaran kita. Jenis pembelajarannya itu ada conference, yaitu secara langsung, secara tatap muka melalui Google Meet. Kemudian video pembelajaran, selain conference kami juga akan memberikan video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak setiap saat guru akan conference, tidak gitu. Mengingat kebutuhan kuota ya, pasti kebutuhan kuota itu juga menjadi kendala kita, sedikit menjadi kendala gitu. Selain video, kami juga akan memberikan tugas-tugas atau materi dalam bentuk tertulis misalnya, atau audio, atau visual, gambar, atau bahkan audio visual seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu video pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu penilaian harian. Nah, penilaian harian ini diberikan setiap kompetensi dasar gitu. Jadi diberikan ya paling tidak dalam sebulan itu ada satu ya. Kalau satu kompetensi dasar diselesaikan dalam waktu sebulan, berarti akan ada satu PH. Itu Bapak Ibu untuk pemaparan di bidang kurikulum. Yang jelas Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk proses pembelajaran selama 6 bulan ke depan. Kami sudah menyiapkan dengan serius, dengan baik. Kami sudah beberapa kali melaksanakan workshop, kemudian kami juga sudah melakukan uji coba tentang pembuatan kelas dan seterusnya gitu. Kepada guru-guru kami juga memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami sudah siap untuk memberikan pendampingan, memberikan pembelajaran jarak jauh kepada putra-putri Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang kurikulum. Untuk selanjutnya akan dipaparkan tentang kesiswaan oleh Sir Sabta gitu. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Mama masih setia dengan kami Parenting SMA Talenta tahun ajaran 2020-2021. Berikut akan kami paparkan mengenai kesiswaan. Kenapa kesiswaan masih berfokus pada tatib? Sebenarnya tentang keprihatinan bagaimana kita akan mendidik, memberikan masukan, memberikan bimbingan kepada anak didik kita supaya bertumbuh secara utuh, baik mental maupun akademisnya. Bapak Mama, kalau bisa kita sedikit praktek melalui Google, ketika kita memasukkan kata kunci tindak kriminal oleh pelajar SMA di Indonesia, bisa dibayangkan dalam sekian detik, 0,46 detik, itu akan ada result hasilnya 1.350.000. Itu dengan kata kunci khusus pelajar. Jadi masih menjadi PR besar tentang perilaku dan karakter di negara kita. Nah, kenapa di sekolah kita masih ada tata tertib sampai sekarang, dan puji Tuhan tidak ada revisi yang signifikan berdasarkan data perilaku tahun ajaran lalu. Jadi tata tertibnya masih sama dari tahun ajaran lalu. Sebaliknya kita patut bersyukur juga ketika kita memasukkan kata kunci prestasi pelajar anak Indonesia tahun 2020. Puji Tuhan hasilnya lebih besar, 10 kali lipat. Artinya masih ada harapan baik atas potensi-potensi anak kita yang tentunya dalam beberapa tahun ini 2045 Indonesia akan memasuki tahun emas. Artinya anak-anak kita adalah usia produktif, adalah tulang punggung dari perkembangan dan kemajuan negara kita. Itu kenapa kita harus tidak putus asa, harus tetap semangat dalam membimbing dan membangun karakternya. Nah, apa sih urgensi dari tatib itu Bapak Mama? Kami menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, karena ada tatib, kita mempunyai tujuan bersama. Artinya tatib itu digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya untuk keberhasilan studi, keberhasilan perkembangan psikis anak-anak kita. Urgensi kedua adalah untuk melindungi kepentingan bersama. Artinya semua orang yang berhimpun pada institusi SMA Talenta ini punya tujuan masing-masing per individu,
tentunya disatukan dengan tujuan komunitas, visi misi sekolah kita. Nah, untuk urgensi yang ketiga, Bapak Mama, kalau kita mau mencoba untuk melihat sebuah tatib itu sudut pandang yang lebih positif, bukan sudut pandang yang negatif dalam artian membatasi sebuah gerak individu di komunitas, sebenarnya tatib adalah alat atau sebuah kesepakatan untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau kita sepakat, kita akan komitmen melaksanakan tatib itu, tidak akan ada lagi hal-hal negatif yang terjadi atas hubungan individu di sebuah komunitas, dalam hal ini SMA kita, SMA Talenta. Nah, saya akan tampilkan hanya secara ringkas, secara agak cepat sedikit tatib kita itu seperti apa. Dilihat dari daftar isi sudah lengkap ya Bapak Mama, sudah terakomodir. Nah, saya hanya akan menekankan kembali yang awal. Ketika nanti kita sudah tatap muka, saya menekankan sejak awal bahwa hitungan terlambat di semester 2 nanti, semoga Tuhan mengizinkan ya Bapak Mama, kita tatap muka lagi. Keterlambatan dihitung dari pukul 06.55, ada toleransi 5 menit. Nah, jadi PJJ ini juga punya kepentingan pribadi kita. Dalam artian ini kita kerjasama dengan Papa Mama supaya kebiasaan bangun pagi, siap-siap di pagi hari masih. Berikutnya, saya langsung lompat pada pasal 10. Kenapa pasal 10? Pasal 10 ini penting karena ini menyangkut hal-hal yang tidak ditolerir oleh sekolah. Ada 9 item, 9 ayat di situ, dari keikutsertaan geng motor sampai dengan perkelahian. Nah, ini hal-hal yang bagi kami menjadi hal yang tidak bisa dimaafkan lagi atau ditolerir lagi. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, resikonya berat, Papa Mama. Sanksinya dari SP1 sampai dengan SP3. Ada pasal ayat yang poin 10.2 itu langsung dikembalikan. Saya kembalikan lagi, 10.2 itu apa? Tentang membawa, menyimpan, dan atau menggunakan senjata tajam di lingkungan sekolah, itu juga termasuk. Terus tentang narkoba. Nah, itu 10.2 tentang narkoba, itu yang hati-hati. Lebih baik kita menghindari, lebih baik kita mengawasi sejak dini perilaku anak-anak kita. Narkoba itu hal simpel, dimulai dari rokok, dimulai dari pergaulan. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika anak kita sudah terlanjur bergaul dengan komunitas-komunitas yang dekat dengan hal-hal tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuki tentang ekstrakurikuler. Masih tetap sama dengan tahun ajaran lalu. Kalau nanti kita sudah mulai dengan tatap muka, kegiatan ekstra akan dimulai. Ada 2 macam, wajib dan pilihan. Nah, untuk ekstra wajib ini ada pramuka, ini wajib kurikulum, artinya kurikulum 2013 di semua sekolah di Indonesia akan mengadakan pendidikan pramuka atau kepramukaan. Itu wajib. Nah, wajib sekolah di SMA Talenta, ekstra wajib dari sekolahnya ada beberapa pilihan. Kenapa kami memperbanyak pilihan ekstra wajibnya? Pengalaman 2 tahun ajaran lalu, kalau tidak salah, 1 tahun ajaran lalu Bapak-Bapak, itu hanya ada 2 pilihan, jadi menumpuk. Jadi ekstra wajib ini paduan suara dan paskibra kalau tidak salah. Itu ketika anak tidak terpilih di paskibra, semuanya paduan suara. Dan akhirnya paduan suara pun dipecah lagi dari yang, mohon maaf, memang punya bakat menyanyi dan hanya sekedar untuk mengikuti ekstra wajib itu. Jadi artinya tidak efektif ekstra wajib itu. Maka ini tahun kedua kami untuk memulai pilihan ekstra wajib yang agak leluasa. Kita tambahkan jurnalistik, kita tambahkan bisnis, kita tambahkan di kafe dan karya ilmiah. Untuk diketahui, untuk informasi saja Papa Mama, ekskul wajib bisnis dan DKV itu kita bekerja sama dengan BINUS, Universitas Bina Nusantara yang ada di Bandung. Jadi pendampingnya adalah dosen langsung dari Fakultas Bisnis dan Fakultas yang Desain.
Nah, berikutnya ini pilihan-pilihannya ada 3 kategori: olahraga, seni dan aktualisasi, sains dan bahasa. Nah, untuk yang baru, yang olahraga, kita ada Muay Thai. Nah, ini agak lumayan peminatnya Papa Mama. Ada 2 kelas kemarin. Dan kami sangat bersyukur karena ada guru yang bisa berpotensi untuk menjadi pembimbing dari ekskul tersebut. Nah, untuk ekskul bahasa, kami hanya bahasa Jepang yang sudah berjalan. Namun ketika kami mengadakan angket evaluasi ekstrakurikuler tahun ajaran lalu, ada beberapa usulan yang kami jaring dari anak-anak kita. Itu dari olahraga ada e-sport, dari bahasa muncul dua pilihan, 2 usulan Papa Mama, bahasa Jerman dan Korea. Ini yang kami klasifikasi yang banyak muncul, lebih dari 5, lebih dari 10 seperti itu ya. Yang olahraga muncul usulan voli, catur, kungfu. Nah, ada ekskul yang mirip dengan pramuka, itu PMR, ada usulan lagi. Terus yang berkaitan seni dan aktualisasi itu ada menyanyi. Ini menyanyi bukan paduan suara kalau tidak salah, kayak menangkap masukan itu menyanyi secara individu kayak olah vokal individu seperti itu. Terus ada gitar, ada teater, ada radio talenta. Nah, ini mengusulkan broadcasting, ini jadi satu dengan broadcasting. Nah, usulan ini akan coba kami olah, kami diskusikan, nanti akan kami angket ketika pembelajaran tatap muka sudah mulai. Nah, kita memasuki hal di luar kesiswaan, bidang kesiswaan, Bapak Mama. Kami akan menyampaikan tentang COVID, perilaku hidup bersih dan sehat yang berkenaan dengan pandemi COVID yang sedang ada di dunia ini. Nah, saya mulai dengan perilaku sehat dari lingkup terkecil, individu, keluarga, dan masyarakat. Kira jika kita perhatikan di sini, mungkin sudah banyak informasi, sudah banyak kampanye-kampanye yang bisa kita lihat di media massa, di dunia maya. Cuman kita mengulas lagi, ada hal yang paling penting yang merangkum saja, mencuci tangan, ini paling penting, aktivitas fisik yang ini tampaknya untuk anak-anak kita yang hobinya memang di rumah, apalagi sekarang di rumah terus, aktivitas fisik yang bentuknya olahraga ini sangat jarang. Mohon menghimbau kembali, disempatkan, kalau perlu lebih bagus lagi berolahraga bersama, bangun lebih pagi lagi, 5:30 sampai dengan 6:30, nanti 5:30 kan mereka anak-anak kita sudah PJJ. Nah, 5:30 sampai 6:30 sudah lumayan 1 jam daripada tidak. Nah, memang secara teknis, secara intensitas olah fisik itu minimal memang 2 jam, Bapak. Tapi kami menghimbau kembali, ya kita mulai lagi. Apa sih hubungan olah fisik dengan kesehatan itu? Nanti di slide berikutnya akan kita ketahui. Nah, berikutnya ini hal-hal penting yang cegah, sering cuci tangan, ini dirangkum, memakai masker, jaga jarak, ini penting sekali. Berikutnya, nah ini hubungan olah fisik dengan imunitas. Nah, ini penting. Kenapa harus tetap butuh fisik, senam ringan, istirahat yang cukup? Nah, kami menghimbau kembali, minta tolong dicek, disapa anaknya ketika lampu kamarnya masih nyala jam segini ataupun gelap, harus tetap dicek. Kita punya kesepakatan lampu kamar pintu kamar nggak boleh dikunci. Kenapa? Kita mengingatkan tidur dari anak kita itu minimal harus 7 jam, Bapak-Bapak. Untuk apa? Untuk imunitas yang optimal. Nah, tidak bisa dipungkiri banyak anak kita yang gamers, banyak mabar. Istilah mabar itu main bareng ternyata ya, Papa Mama. Seluruh dunia maya itu bisa dibikin kelompok. Akhirnya yang kami tahu ada beberapa game yang mereka sangat hobi, seperti Mobile Legends. Nah, ini teamwork. Nah, kadang-kala jam segini Andre masih bangun. Wah, akhirnya
lupa main game, lupa waktu. Nah, apa yang terjadi? Ya, tadi yang ditakutkan, kurang istirahat, tidak ada aktivitas fisik yang memadai. Nah, biasanya kalau kurang tidur, kalau kita tidak memperhatikan makanannya, nah, makin menurun itu imunitasnya. Nah, suplemen makanan, vitamin, nah, harus dicek. Nah, berikutnya seperti ini, kira-kira olahraga ya, Bapak Ibu, Bapak Mama sekalian ini intinya sebisa mungkin kita jaga kondisi tubuh kita fit. Etika bersin kita tahu sendiri, kita sudah praktekkan, dipertahankan Bapak. Nah, ini WHO menganjurkan 1, berapa meter. Nah, kami sebisa mungkin ditambah untuk keselamatan dan kesehatan kita dan orang lain, minimal 2 meter. Nah, itu. Nah, kita masuk pada mental. Ketika tubuh stres, yang kami pelajari, ternyata ada seorang dokter dari Jerman itu membuat penelitian. Ketika seorang stres, khawatir, takut, banyak masalah, buntu pemikirannya, darah kita asam. Apa yang terjadi ketika darah kita asam? Ya sudah, sel-sel tidak bekerja dengan aktif, imunitas kita akan jatuh. Nah, selain kita praktek hidup yang saya sampaikan di depan tadi, mentalitas anak kita, keluarga kita perlu jaga dengan sungguh-sungguh. Tetap optimis, pasti ada jalan keluar dalam masa pandemi ini. Nah, ini saya menambahkan yang penting tentang bagaimana memakai masker kain dengan aman. Nah, bersihkan tangan sebelum menyentuh masker. Jadi kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa setelah beraktivitas, bla bla bla, mau keluar rumah, cuci tangan dulu. Baru ambil masker yang bersih dengan cara tidak memegang bagian yang akan menutupi mulut dan hidung kita. Nah, jadi saat kita mencuci masker, meletakkan maskernya yang bisa diambil talinya. Nah, talinya jangan dilipat. Nah, untuk apa? Untuk menjaga tetap kondisi masker yang akan kita pakai menutupi hidung dan mulut itu steril. Steril dalam artian di tingkat rumah tangga ya. Kalau steril seperti rumah sakit agak susah kalau kita pakai masker kain. Nah, sebelum dipakai dicek kembali, rusak, kotor. Nah, WHO menganjurkan masker 3 lapis, tapi untuk masker kain agak susah 3 lapis, kecuali kita punya budget untuk membeli itu dan stok. Nah, karena masker kain ini sebisa mungkin kalau kita di luar lebih dari 5 jam katakanlah, atau lebih dari 6 jam, sebisa mungkin bawa 2 masker Bapak-bapak. Setelah 4 jam ya kita ganti itu. Nah, berikutnya, kalau kita mau makan saat kita memakai masker dan mau melepaskannya, kalau mau makan, mau minum, lebih baik dilepas, bukan ditarik ke bawah ya, ke arah leher ya Bapak Mama. Kenapa? Saat kita pakai masker tertutup di area mulut, tetapi leher kita itu terekspos. Menghindari paparan dari droplet orang-orang yang positif COVID tapi tanpa gejala, kita nggak tahu. Nah, ini sudah terpapar, ini tidak higienis katakanlah. Ketika kita menarik begini, bagian dalam masker akan terkena paparan yang ada mungkin bakteri atau virus atau kuman. Terus kita pakai lagi. Nah, itu sama saja kita memasukkan paparan tersebut ke mulut dan hidung kita. Nah, demikian paparan dari kami, Papa Mama. Sekali lagi, terima kasih sudah memilih SMA Talenta dan tetap setia bergabung bersama kami. Marilah kita bertumbuh bersama-sama. Kami, pihak guru, sekolah, Papa Mama, bekerjasama untuk membangun pribadi anak kita yang berbudi pekerti dan cerdas.